Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menyelami periode paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Masa ini adalah periode krusial yang penuh tantangan, di mana fondasi ekonomi dan sosial bangsa kita dibangun. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum serta-merta aman dan damai. Belanda dengan dukungan sekutu berusaha untuk kembali berkuasa. Hal ini memicu serangkaian konflik bersenjata yang dikenal sebagai agresi militer 1 dan 2. Selain ancaman dari luar, Indonesia juga menghadapi tantangan internal, seperti perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang memicu instabilitas. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara serta membentuk pemerintahan. Hasilnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Soekarno sebagai presiden serta Mohatta sebagai wakil presiden, dan pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia sebagai badan legislatif sementara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, masing-masingnya dipimpin oleh gubernur. KNIP juga memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, terutama pada masa transisi. Upaya diplomasi dilakukan melalui serangkaian perundingan, seperti Linggar Jati, Sheffield, dan Prime Royal. Namun, perundingan ini seringkali tidak membuahkan hasil yang memuaskan dan bahkan merugikan Indonesia. Belanda terus berupaya untuk memecah belah Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka melalui Republik Indonesia Serikat. Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan dari berbagai pihak yang ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan dari presidensial ke parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Perubahan ini bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis, namun juga menimbulkan instabilitas politik. Kondisi ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan. Inflasi yang terus merajalela akibat pengedaran mata uang Jepang yang tidak terkontrol dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Kerusakan infrastruktur akibat perang juga menghambat kegiatan ekonomi. Pemerintah kesulitan untuk mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti pinjaman nasional, diplomasi beras, dan pembentukan badan-badan ekonomi. Pemerintah melakukan pinjaman nasional yang dipelopori oleh Menteri Keuangan yaitu Bapak Surahman. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam program ini dengan sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan. Pada tahun 1946, pemerintah menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang resmi. Hal ini bertujuan untuk menggantikan mata uang Jepang dan Belanda yang pada saat itu nilainya semakin merosot. Untuk menata sistem keuangan, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI pada 1 November 1946. BNI berperan penting dalam membiayai pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintah mengupayakan berbagai strategi untuk menembus blokade ekonomi. Salah satunya dengan cara melakukan barter komoditas dengan pihak asing. Masa awal kemerdekaan adalah masa yang penuh pengorbanan dan tantangan. Namun, semangat persatuan dan kegigihan bangsa Indonesia berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Fondasi ekonomi dan politik yang dibangun pada masa awal kemerdekaan merupakan landasan bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Kita harus terus belajar sejarah agar dapat membangun bangsa yang lebih baik. Semoga yang kita pelajari dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.